peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang luar biasa, bahkan menjadi mukjizat terbesar kedua sesudah Al-Quran. Bagaimana tidak? Halo? Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa diterimanya perintah sholat secara langsung. Begitu pentingnya yang namanya sholat, sehingga Allah langsung menyampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah peristiwa yang dinamakan Isra Mi'raj. Anak-anakku semuanya, apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan yang dimulai dari Mekah kemudian ke Madinah, lalu dari Madinah ke Palestina. Sudah lihatlah bagaimana perjalanan 400 km dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Palestina kurang lebih 1370 km dilakukan dengan hanya sesaat saja. Malaikat Jibril menjemput Nabi dengan mengendarai buraq yang kecepatannya lebih cepat daripada mata yang memandang. Begitu sampai di Palestina atau Masjidil Aqsa, dari sana kemudian Nabi diajak naik ke langit pertama oleh malaikat Jibril. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam, kemudian naik langit kedua sampai ke langit yang ketujuh. Di sana Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, begitu di langit yang ketujuh, Nabi kemudian diajak naik ke situ tempat yang tidak ada tempat lebih tinggi daripadanya, yaitu namanya Sidratul Muntaha. Di sana malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa naik lagi setinggi daripada yang ini. Sekarang silakan menghadap Allah sendiri." Malaikat Jibril menunggu di Sidratul Muntaha. Datang cahaya mengangkat Nabi, kemudian diangkat dan bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan bagaimana Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah peristiwa yang harus diimani, peristiwa yang harus diyakini, tidak usah dipikirkan. Singkat cerita, begitu bertemu Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kewajiban sholat kepada Nabi kita 50 kali sehari semalam. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Tanpa pikir 2-3 kali, Nabi kemudian menerimanya dan berpamitan turun ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha turun ke langit yang ketujuh, turun ke langit yang keenam, kemudian bertemu dengan Nabi Musa dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan hadiah yang diberikan oleh Allah kepadamu?" Nabi kemudian menyampaikan bahwa saya dan umat saya diberi kewajiban untuk sholat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? "Ya Muhammad, saya yakin umatmu kecil-kecil, umatmu malas-malas, apalagi yang di Bunsalak, mereka tidak akan mampu untuk sholat 50 kali sehari semalam." Kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan minta pengurangan. Nabi kemudian naik kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan minta pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bertemu, Nabi langsung mengatakan, "Ya Allah, sepertinya umatku tidak akan mampu untuk sholat 50 kali sehari semalam. Mohon untuk dikurangi." Lalu dikurangilah 5 kali, 5 kali, 5 kali, sampai kemudian 6 atau 7 kali Nabi turun naik meminta pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ketika Allah mewajibkan kepada Nabi dan umatnya untuk sholat 5 kali sehari semalam, Nabi Musa kembali untuk meminta Nabi agar meminta pengurangan supaya kita lebih ringan mengerjakan sholat. Tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malu karena sudah berulang kali turun naik sampai 6 kali dan menerima perintah sholat 5 kali sehari semalam.
Kemudian di sela-sela peristiwa itu Nabi diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril masuk ke semua surga yang 8 tingkat. Di dalam surga Nabi melihat banyak seperti apa kehidupan di dalam surga. Sesudah puas di dalam surga, Nabi kemudian diajak untuk jalan-jalan juga di dalam neraka. Ini neraka 1, 2, 3 yang 7 tingkat. Nabi diperlihatkan gambaran-gambaran dan siksaan-siksaan yang akan kita dapatkan nanti sesudah mati. Kemudian diceritakan sebagaimana yang kita dengar dari Ustadz dan Tuhan Guru kita. Terlalu panjang untuk diceritakan seperti apa pengalaman Nabi di dalam surga dan neraka. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah Nabi kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril. Besoknya sesudah selesai sholat subuh, Nabi mengumpulkan semua masyarakat Quraisy di pinggir Ka'bah dan berpidato. Wahai masyarakat Quraisy, tadi malam saya pergi ke Madinah, kemudian ke Palestina, lalu kemudian naik ke langit pertama sampai ke langit yang ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah banyak orang-orang Quraisy yang tadinya percaya kepada agama Islam kemudian mengatakan Nabi gila karena tidak masuk dalam pikiran mereka. Belum lagi dari Palestina ke langit yang ketujuh, yang konon menurut kata ulama jarak daripada bumi ke langit pertama adalah perjalanan 500 tahun menggunakan kendaraan yang paling cepat. Begitu juga dari langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, masing-masing perjalanan 500 tahun menggunakan kendaraan yang paling cepat. Kecuali pada saat itu satu orang yang langsung berdiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, andai pun engkau mengatakan yang lebih daripada ini, saya percaya, karena dari kecil Anda tidak pernah bohong kepada siapapun. Dari sejak itulah, karena Abu Bakar menjadi orang pertama yang percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, maka diberikanlah gelar menjadi As-Siddiq, yaitu orang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dari tahun itu mulailah kemudian kita mendirikan kewajiban perintah sholat 5 kali sehari semalam.